Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Kurir Tutorial. Kali ini Kurir Tutorial akan berbagi informasi bagaimana cara membuat soal atau absen online pada Google Form menggunakan waktu otomatis. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kita akan berbagi informasi bagaimana membuat absen atau soal itu menggunakan waktu secara otomatis, dalam artian bahwa waktu kapan mulai siswa atau mahasiswa bisa mengisi absen itu kita atur secara otomatis di Google Form. Begitupun juga kapan waktu itu berakhir. Jadi misalnya kalau kita mulai jam 8, kita bisa atur sampai di jam 9-10 menit. Jadi hanya waktu itu yang bisa dimanfaatkan oleh siswa atau mahasiswa kita. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan pencet tombol lonceng sampai lonceng berubah menjadi simbol lonceng berdering. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita masuk ke Google Chrome. Silahkan diklik ini. Kalau kita sudah masuk di Google Chrome, langkah selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke Google Drive. Cara cepat untuk masuk ke Google Drive, ketika kita sudah berada pada akun kita, maka tinggal klik titik-titik di samping simbol akun kita di pojok kanan atas ini. Nah, setelah itu silahkan dicari simbol Drive. Ini ada, silahkan diklik. Nah, ketika kita sudah masuk, ya Bapak Ibu sekalian, silahkan membuat soal atau absen terlebih dahulu di Google Drive menggunakan Google Formulir. Nah, caranya itu telah saya sampaikan di video sebelumnya. Silahkan dicari di channel YouTube Kurir Tutorial. Nah, kalau kita sudah membuat absen atau soal untuk ujian tengah semester atau ujian akhir semester, maka langkah berikutnya adalah silahkan dibuka absen atau soal yang telah kita buat. Ya, saya ambil salah satu contoh soal yang pernah saya buat ini. Nah, ketika kita sudah masuk di sini, maka langkah selanjutnya adalah kita download dulu aplikasi. Caranya mendownload aplikasi itu tinggal kita masuk atau kita klik titik 3 di samping akun kita di pojok kanan atas. Klik. Sesudah itu silahkan dicari ke bawah, cari add-on. Ini. Ya. Setelah itu silahkan ditulis di sini di pencarian ini, ditelusuri aplikasi control accepting response. Klik itu, kemudian silahkan diklik ini. Ya, ini tadi yang kita klik. Ini adalah ada start dan stop. Ini artinya bahwa kita bisa mengatur kapan link dari Google Drive ini bisa diakses dan kapan tertutup secara otomatis. Jadi ketika sudah tertutup secara otomatis, itu artinya bahwa pada saat itu siswa tidak bisa mengisi lagi. Nah, sesudah ini diinstal Bapak Ibu sekalian, tinggal diklik di sini. Karena ini saya sudah install, makanya di sini kalau saya klik maka akan di uninstall lagi. Jadi kalau Bapak Ibu yang belum pernah install, maka di sini cuma tertulis install. Silahkan diklik itu dan ikuti proses selanjutnya. Nah, kalau sudah tadi kita install, maka langkah berikutnya adalah kita sudah menggunakan control accepting response itu tadi ya, di tombol atau di simbol add-on ini atau di simbol pengaya ini. Jadi caranya kita tinggal klik ini. Kemudian klik Control Accepting Response. Kemudian di sini ada beberapa menu ya. Kita pilih menu yang paling atas. Disinilah kita mengatur Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya kita mau mulai tanggal berapa, anggaplah saya memilih hari ini tanggal 1 Oktober. Saya pilih 1 Oktober.
Oke. Kemudian ini berapa jam. Misalnya jam berapa startnya, jam berapa mulai. Anggaplah saya pilih jam 8 ya, pukul 8 pagi. Lewat berapa menit? 10 menit. Ya, oke. Kemudian setelah itu di tanggal berapa berakhir. Ya, misalnya di tanggal ini juga, tanggal 1. Ya, silakan diisi saja di sini. Stopnya tanggal berapa? Anggaplah tanggal 1. Tanggal 1 juga kita pilih di pukul 10. Nah, sesudah itu ini masih ada beberapa yang bisa kita atur ya, bisa kita lihat di sini. Ini kita bisa ganti. Misalnya terima kasih, atau kita tulis di sini waktu berakhir. Waktu telah berakhir. Nah, ini artinya bahwa jadi ini akan muncul setelah waktu berakhir. Jadi pukul 10 lewat 1 menit itu sudah muncul ini. Waktu telah berakhir. Nah, kemudian kalau di sini yang muncul sebelum waktu startnya dimulai. Jadi kita bisa atur kata-kata apa yang muncul sebelum waktu start mulai. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, kita bisa menulis informasi apa yang akan kita sampaikan kepada siswa atau mahasiswa sebelum waktu mulai. Misalnya saya menulis silahkan masuk pada Google Form maksudnya mulai tanggal 1 bulan 10 2020 pukul 8:10 untuk mengerjakan soal. Ya, sesudah itu silahkan di save. Ya, sudah semuanya kita isi. Ini juga silahkan diklik di save and implement. Ya, sudah. Oke, kalau begitu kita cek dulu. Ini kan belum waktunya. Nanti ini berlaku mulai pukul 8. Ya, ini kita masih berada di pukul 5:29 di tanggal yang sama, tanggal 1 bulan 10 2020. Kita preview dulu, kita lihat bagaimana hasilnya. Nah, ini. Maka muncul, karena ini belum waktunya, belum mulai pada pukul 8, belum pukul 8:10, maka muncul silahkan masuk pada Google Form mulai tanggal 1 bulan 10 2020. Ya. Tanggal 8, jam pukul 8:10 untuk mengerjakan soal. Ya, nanti kalau sudah sampai di pukul ini 8:10, maka secara otomatis Google Form ini bisa kita buka. Setelah habis waktu jam 10 lewat, maka akan muncul lagi tulisan waktu telah habis seperti yang kita tuliskan tadi. Nah, seperti itu kalau kita ingin menggunakan yang ini, control accepting response. Nah, jadi Bapak Ibu ini sangat memudahkan. Jadi kalau besok misalnya hari ini menjadwalkan besok ada ujian tengah semester atau ada ujian akhir semester, maka soal atau link soal bisa dikirimkan malam ini kepada siswa atau mahasiswa. Jadi besok mereka tinggal buka ketika waktunya telah tiba. Jadi kita tidak perlu lagi standby, kita tidak perlu lagi mengirimkan linknya pada saat mendekati waktu yang telah kita tentukan, karena waktu ini secara otomatis terbuka dan tertutup. Nah, ini hanya contoh, saya ambil soal ini. Bapak Ibu bisa membuat bagaimana kalau soal pilihan ganda, bagaimana kalau esai, tentunya sama caranya. Seperti itu kalau untuk penggunaan control accepting response. Nah, langkah berikut Bapak Ibu sekalian, kita mau mencoba untuk mengatur masa berakhir saja untuk orang mengakses link. Tadi itu kita mengatur kapan mulai dan kapan berakhir atau stop. Sekarang kita mencoba untuk mengatur berakhir saja. Caranya seperti apa? Ya, klik kembali di sini, simbol tiga ini, kemudian cari add-on, cari aplikasi lagi, namanya
Form ini ya, silahkan diklik, kemudian diinstal, lanjutkan. Silahkan sesuaikan akun. Jadi kalau saya ini kan sudah sesuai tadi akun yang saya gunakan untuk masuk di Google Form. Silahkan diklik saja, scroll ke bawah ya, ini izinkan. Silahkan diklik selesai. Ya, di sini silahkan dipilih ya, dipilih tanggal dan waktu. Nah, kemudian silahkan kita memilih tanggal terakhir, bisa diakses ini link Google Form. Misalnya tanggal 1. Sekarang ini pukul 5.32. Saya pilih 5.35. Sekarang ini pukul 5.30. Saya pilih 35. Nah, silahkan di set, save and enable. Silahkan diklik. Tadi kita sudah menutup di pukul 5:35. Kita perhatiin dulu. Nah, ini bisa diakses ya. Ini sekarang bisa diakses. Karena belum 5:35. Sekarang di sini masih pukul 5:35. Nah, ini batas akhir. Ini artinya nanti bahwa ketika sudah masuk di pukul 5.36, maka link ini secara otomatis tidak bisa lagi diakses. Ya, sekarang kita sudah melihat ini sudah pukul 5:36. Kita coba perhatiin jauh. Nah, ini link ini tidak bisa lagi diakses karena memang sudah lewat dari batas waktu yang telah kita tentukan. Tadi kita mengatur itu Bapak Ibu sekalian di pukul 5:35. Sekarang ini sudah pukul 5:36. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian, ada dua cara yang kurir tutorial sampaikan. Yang pertama, bagaimana mengatur kapan mulai atau kapan start dan kapan stop siswa, mahasiswa atau orang bisa mengakses link yang kita buat. Kemudian yang kedua, kita telah mengatur kapan batas waktu link itu bisa diakses. Nah, silahkan Bapak Ibu dimanfaatkan yang mana yang lebih dibutuhkan. Dan kalau prosesnya saya yakin sama-sama mudah ya. Tinggal di download dulu aplikasi di Google Form itu tadi di menu add-on itu. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dan jangan lupa Bapak Ibu sekalian, dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan pencet tombol lonceng sampai lonceng berubah menjadi simbol lonceng berdering. Dan kalau video ini bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman sejawat. Siapa tahu ada yang membutuhkan. Sekian dari Kurir Tutorial dan terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.